buka di semua narasumber sudah memberikan tanggapannya atas rilis mengenai survei ini telah selesai dilakukan. Mana Kemudian Mbak ini ya, Mbak? kita akan mulai sekitar 1 menit lagi, 13.15, sambil menunggu satu narasumber lagi. Namun kita akan mulai tetap di pukul 13:15 waktu Indonesia Barat. Baik. Dengan Gus Jazil memakai pecinya itu adalah tanda kita harus memulai ya Gus Jazil ya. Sudah siap nih sepertinya. Itu karena sungkan sama saya aja. Saya pakai saya pakai peci kok dia enggak. Kuning lagi pecinya Mas Romuji ini. Baik, izin Bapak-Bapak dan juga teman-teman wartawan, saya mau memulai secara formal rilis pada hari ini. Perkenalkan sebelumnya, walaupun kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, tapi saya ada baiknya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Kembali, saya Syazawi Sastro yang akan memandu jalannya rilis survei yang dilakukan oleh Politika Research and Consulting mengenai peta politik Jawa Timur pasca deklarasi pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau yang kita singkat Amin. Ini dilakukan pada September 2023, benar-benar pasca deklarasi. Kita tahu semua bahwa tidak bisa dinafikan perubahan peta politik, peta pilpres, peta pasangan ini langsung berubah dengan adanya deklarasi ini. Dan ini kemudian Muhaimin Iskandar dipilih. Salah satu pertimbangannya adalah karena Muhaimin Iskandar dinilai bisa membawa basis suara NU, terutama di Jawa Timur. Untuk Anies Baswedan yang kita ketahui dari survei-survei sebelumnya nama Anies Baswedan ini tidak begitu unggul di Jawa Timur dan juga di suara NU. Pertanyaannya kemudian, lalu sesuaikah dengan apa yang terjadi di lapangan pasca deklarasi pertimbangan-pertimbangan tersebut? Bahwa pasca deklarasi basis suara bergerak dan mendorong tren kenaikan elektabilitas untuk Anies kah? Benarkah demikian di Jawa Timur? Kemudian tidak hanya itu, dampaknya kemudian seperti apa bagi dua bakal calon presiden yang lain? Kita tahu ada Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto, apakah ada yang merugi, untung, atau ya nggak berdampak apapun gitu kan. Kemudian seefektif apakah sebenarnya dengan bergabungnya Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Baswedan dan juga PKB ini bisa menggait suara NU khususnya di Jawa Timur, tidak hanya mungkin untuk Anies Baswedan namun juga untuk koalisi. Ini akan dijawab atau diejawantahkan dalam survei ini dan langsung saja saya serahkan ke Mas Rio Prayogo untuk mempresentasikan hasil survei peta politik Jawa Timur pasca deklarasi pasangan Amin. Silahkan Mas Rio. Baik, terima kasih Caca. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya menyampaikan salam hormat untuk para senior-senior yang sudah berkenan hadir di sini menemani kita, memberi tanggapan, respon, mendiskusikan peta politik di Jawa Timur pasca deklarasi Amin yang kita tahu bahwa deklarasi yang sangat mendadak, kemudian cukup merepotkan untuk sebagian pihak. Ada yang mengatakan ini game changer-nya, dan apakah itu terbukti, nanti kita akan paparkan dari temuan survei PRC di bulan September tahun ini. Nah, di sini ada senior saya dari Partai Golkar, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, anggota DPR RI, Mas Sarmuji. Salam hormat, Mas. Siap, siap. Kemudian ada dari Partai Kebangkitan Bangsa, ya, saya bilang ini beliau ini sangat sibuk sekarang pasca deklarasi, Gus Jazilul Fawait. Terima kasih Gus sudah mau hadir di sini. Sama-sama, terima kasih Mas Rio. Kemudian ada juga dari politisi PDIP, Mas Guntur Romli. Beliau satu kampung dengan saya di Jawa Timur. Terima kasih Mas Guntur.
Makasih Mas Rio, makasih. Ya, dan ada Mas Andre Rosiade. Terakhir PRC rilis itu bulan April, 2 hari sebelum Ganjar sebelum Ganjar dideklarasikan, saya bersama Bang Andre di Total Politik. Iya, di Total Politik. Terima kasih Mas Rio sudah diundang. Siap Bang Andre. Siap, Prabowo Presiden, insya Allah. Dan terakhir berkat dukungan Pak Samuji, ketua saya. Mas Wasito, terima kasih sudah berkenan hadir memberi insight nanti. Kita pasti ingin dengarkan dari Mas Wasito. Terima kasih Mas. Nah, teman-teman semua, termasuk juga semua narasumber yang hadir, Politika Research and Consulting itu sebenarnya rilis survei April, 2 hari sebelum deklarasi Ganjar waktu itu di Total Politik. Lalu kemudian kami juga survei di pertengahan sampai akhir Agustus 2000 kemarin ya, bulan kemarin. Namun setelah data kami miliki dalam waktu 1-2 hari, ada pergolakan politik, ada perpindahan koalisi ya, aktor koalisi partai politik PKB itu berpindah ke koalisi perubahan di mana ada calon presiden bernama Anies Baswedan. Nah, kemudian ada juga Partai Demokrat yang menyatakan diri keluar dari koalisi perubahan, sehingga kita melihat ini sesuatu yang besar secara politik dan seperti apa gempa yang dirasakan ini berdampak secara elektoral atau peta yang tercipta pasca deklarasi pasangan Amin ini. Maka di dalam obrolan yang kecil, ya, tolong slide-nya bisa maju. Nah, di dalam obrolan yang kecil di kantor, kami berdiskusi, ini sebaiknya segera diukur ya, dampaknya terhadap elektabilitas calon presiden maupun partai politik yang akan bertarung di pemilu tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu kemudian kami membatasi pertanyaan atau variabel-variabel yang kita uji. Jadi kebanyakan itu kan survei itu pertanyaannya banyak sehingga ada kejenuhan di dalam responden dan kita tidak mendapatkan kualitas jawaban yang benar-benar kita harapkan. Oleh karena itu kemarin kita menanyakan hanya beberapa variabel sesingkat mungkin, tetapi benar kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar kita harapkan, yakni jawaban atau respon pertama dari para responden itu. Kita menggunakan, bisa ke metodologi nggak, teman-teman? Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Jawa Timur ini adalah barometer ya, politik di Indonesia. Tahun 2014, Jokowi melawan Prabowo, Jokowi unggul 6% di Jawa Timur, akhirnya dinyatakan pemenang Pilpres tahun 2014. Pun demikian, tahun 2019, Jokowi unggul 13%, dinyatakan menang sebagai presiden tahun 2019 sampai 2024. Meskipun di beberapa wilayah kalah, misalnya di Jawa Barat, tetapi ketika di Jawa Timur menang, itu dianggap sebagai kunci kemenangan di seluruh Indonesia. Itu satu keunikan di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, yang membuat penelitian ini harus segera dilakukan ketika diskusi adalah PKB bagaimanapun punya basis di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Ya. Perpindahan Muhaimin Iskandar PKB ke pasangan Anies Baswedan ini akan memberikan gambaran betapa konstelasi politik di Jawa Timur itu akan berubah. Nah, itu yang dua hal itu yang benar-benar ingin kita capture di dalam survei kita ini. Nah, kita melibatkan 1.200 responden. Ya. Kami harus menyampaikan ini sebagai bagian dari metodologinya. Teman-teman bisa mengakses bahkan nanti data lengkap, termasuk juga dokumentasi survei di masing-masing responden kami siapkan. Teman-teman bisa terus ke ini. Nah, ini gambaran nanti bisa dibaca di mana, di rilis yang kami share ke teman-teman.
Berikutnya bisa langsung ke hasil beberapa hasil survei yang sudah kami sajikan. Nah, ini teman-teman tahapan yang cepat kami lakukan, ya. Proses training, jadi sebelum surveyor kami turun ke lapangan itu dilakukan BIMTEK lah. Bagaimana melakukan acakan secara metodologi, kemudian berikutnya pelatihan untuk wawancara, bagaimana menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dipahami oleh responden, maka kita melakukan Maaf, apa yang Mas disebut Rio, dengan... suaranya terputus-putus. Halo, Cak, dengar, Cak? Ya, tadi sempat terputus-putus, mungkin bisa diulang, Mas? Baik, ini tahapan kegiatan yang kami lakukan mulai dari persiapan, training, sampai ke turun ke lapangan, ya. Turun ke lapangan tanggal 7, kira-kira wawancara dilakukan di tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, hingga tanggal 12. Karena tidak mudah juga di lapangan itu, terutama di wilayah perkotaan seperti Surabaya, Malang, di kota Jember, ke Kediri, begitu ya, di Madiun, karena agak kesulitan kita mencari data. Sehingga butuh waktu sekitar 5 hari. Terus yuk berikutnya, teman-teman. Nah, ini validasi sampelnya. Dari sampel frame yang kita buat, ini adalah validasinya untuk memastikan apakah sampel kita ini sesuai dengan data yang dimiliki paling tidak oleh BPS, dan nyatanya memang cukup mirip di sini. Terus, nah, Jawa Timur bagaimanapun punya dua etnis yang sangat dominan, yakni suku Jawa dan suku Madura. Kalau kita bicara soal telatah budaya, maka Jawa Timur itu terbagi menjadi 4 telatah. Ya, termasuk ini juga akan mempengaruhi bagaimana peta politik di masing-masing telatah. Ya, menurut Kunchoro Ningrat ada 4 telatah di Jawa Timur, wilayah Matraman yang paling besar basisnya itu ada di Dapil Cak Sarmuji kalau nggak salah ya, juga ada di dapilnya Gus Jazil. Sebagian itu termasuk telatah Matraman, tetapi juga ada telatah Madura di Pulau Madura yang memang di situ orang asli Madura berbahasa Madura. Ada telatah Tapal Kuda atau Pendalungan, itu di mana kami, ya saya, Mas Guntur Romli ini dilahirkan, itu ada orang Madura tapi ada di Pulau Jawa begitu. Ada sebagian telatah Arek ya, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Malang. Itu juga mempengaruhi bagaimana pola perilaku atau political behavior dari para pemilih di wilayah itu, termasuk di dalam memilih partai politik maupun calon presiden yang mereka bayangkan begitu. Terus saya pikir terus. Nah, kita pertama seperti yang saya sampaikan bahwa kami meringkas pertanyaan atau variabel yang kami uji itu menjadi tidak sebanyak ketika kami biasa melakukan survei, agar kita mendapatkan kualitas jawaban yang baik seperti yang kami gambarkan dalam temuan partai politik. Jadi biasanya kita kalau survei itu tanya soal ekonomi dulu, tanya permasalahan yang dihadapi, soal keamanan, banyak variabel. Kadang-kadang kita mengalami apa yang disebut dengan respon rate-nya itu rendah. Akhirnya mereka lebih banyak, para responden itu lebih banyak menjawab pilihan paling aman, yakni tidak tahu. Nah, untuk menghindari itu semua, atas kajian yang sudah dilakukan di Persepi kemarin itu, kami membuat pertanyaan yang tidak begitu banyak. Diharapkan para responden itu benar-benar bisa memberikan gambaran jawaban yang nyata. Nah, di sini bisa kita lihat apa pertanyaan tentang partai politik misalnya. Apabila pemilu yang calon legislatif tingkat DPR RI pusat ya diadakan hari ini, siapa dari nama-nama caleg DPR RI berikut yang akan Bapak pilih atau partai politik yang akan dipilih ya. Nah, di sini survei kami di bulan September ini menunjukkan PDIP masih paling unggul dibanding PKB, meskipun ada di dalam rentang margin of error begitu ya.
Dan ini menjadi gambaran yang utuh juga ketika misalnya kita melihat peta tahun 2019. Kursi di provinsi misalnya PDIP tetap menjadi ketua dewan, itu artinya suara PDI lebih banyak ketimbang PKB. Ya. Kemudian nomor 3 ada Partai Gerindra di angka 12,8%. Padahal kemarin di survei nasional yang kami lakukan, Gerindra itu sudah naik di angka 16%, begitu ya. Sementara di Jawa Timur, Gerindra masih di angka 12,8%, Golkar di angka 6,3%, berikutnya ada Partai Demokrat, ada Partai Nasdem, dan seterusnya. Next. Nah, ini bisa kita lihat gambaran peta elektoralnya. Jadi kami melakukan survei, kami membedakan survei itu khusus untuk Jawa Timur dan survei nasional. Nah, April kemarin, selain survei nasional, kami melakukan oversampling di Jawa Timur sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih baik karena memang potret populasi yang kita sajikan itu jauh lebih presisi. Ya. Di April itu kita bisa melihat pergerakan pergerakan data yang kita bandingkan di bulan April hingga bulan September seperti yang tampak di dalam di layar ya. Bahwa PDIP itu masih di angka 26%, PKB di angka 24%. Yang saya melihat secara umum pasca deklarasi Amin ini tidak banyak peralihan komposisi elektoral di level partai politik. Ya, mungkin nanti akan berbeda di level pasangan calon atau calon presiden. Berikutnya. Nah, seperti yang kita ketahui, kami juga menguji apa yang tentang popularitas, akseptabilitas, dan kapabilitas masing-masing figur ini kepada pemilih di Jawa Timur. Ya. Di dalam survei-survei kami, baik survei daerah, provinsi maupun survei nasional, komposisi yang ada itu selalu menunjukkan begini, bahwa untuk calon wakil presiden itu kebanyakan yang paling diminati, paling disukai dan dikenal itu antara Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Itu biasanya bergiliran antara Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, bergantian, ya. Kemudian ada nama Erick Thohir. Sementara Muhaimin Iskandar itu selalu paling mentok di angka 4-5%, begitu ya. Nah, ketika diuji di Jawa Timur, gambarannya seperti ini. Ya, gambarannya seperti ini. Muhaimin Iskandar bahkan dibanding dengan dengan Erick Thohir yang bukan orang Jawa Timur, itu pun selevel ya, tingkat popularitasnya, akseptabilitasnya, begitu ya. Nah, ini satu hal yang unik di mana ketika Anies itu berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, banyak pertanyaan yang muncul. Secara elektabilitas Muhaimin itu lemah. Ya. Akhirnya apa? Ada pilihan-pilihan yang lain. Kenapa dengan Muhaimin? Muhaimin punya kartu partai politik yang bisa menjamin satu tiket untuk mendaftarkan diri ke KPU, begitu ya. Atau kemudian PKB dianggap sebagai konsolidator utama partai yang bisa mengkonsolidasi simpul-simpul di Nahdien. Jadi kalau hanya berbasis pemikiran Muhaimin kuat secara elektoral, saya kira premis itu gagal. Tapi kalau melihat PKB sebagai aktor utama, konsolidator di NU dan Jawa Timur, itu saya pikir menjadi pilihan yang strategis. Next. Nah, di sini kita lihat juga tren popularitas 3 nama capres. Pertama ada Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, Prabowo sudah hampir 15 tahun sebagai calon di Pilpres ini. Dulu tahun 2009 menjadi wakilnya Ibu Megawati, 2014, kemudian 2019 bertarung dengan Jokowi. Sudah pada level yang mentok ya, sudah pada level yang optimal di dalam proses pengenalan dirinya di masyarakat, termasuk di Jawa Timur. Yang paling rendah di antara ketiganya adalah Anies Baswedan, baru di angka 78%.
Dan ini hampir sama dengan Ganjar Pranowo, ya, yang punya basis cukup kuat, terutama di wilayah Matraman. Agak kesulitan memang memperkenalkan Ganjar, Anies ini di Jawa Timur karena beberapa barrier psikologi, begitu. Next. Nah, teman-teman, inilah data yang kami miliki, ya, bahwa ketika kami menanyakan jika pemilihan presiden diadakan hari ini, siapa calon presiden yang akan Bapak Ibu pilih dari 3 nama berikut? Kami mendiskusikan, tidak kecil rasanya kemungkinan ada calon-calon lain yang disebut sebagai calon presiden di luar 3 nama atau di luar 3 poros ini. Survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo masih mengungguli 2 di antaranya. Pertama, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sementara yang belum menyatakan pendapatnya atau mungkin merahasiakan di angka 9%. Angka 9% ini mirip sekali dengan angka survei nasional kami di bulan Agustus sekitar 8,7%. Artinya sudah sedikit sekali pemilih yang belum menyatakan pilihannya. Ya. Nah, alangkah baiknya kemudian kalau kita cek apa yang terjadi pasca pasangan Amin ini dideklarasikan. Ini akan kelihatan di dalam tren survei sejak April ke September 2023. Next. Next. Nah, inilah tren elektabilitas capres 3 nama yang kami temukan di dalam survei di Jawa Timur. Dari bulan April, Ganjar Pranowo itu masih stabil di angka 40%. Ya. Nyaris tidak berubah. Angka 0,4 ini tidak signifikan mempengaruhi proses perubahan. Sementara Prabowo meskipun unggul di peringkat kedua, terjadi penurunan setidaknya di angka 8,2% dari 40,5 ke 32,3%. Sementara Anies Baswedan yang di bulan April itu di angka 14% menjadi 18,3%. Dalam waktu kami melakukan survei di tanggal 7, berarti dalam waktu seminggu sudah ada perubahan di angka 4,3%. Jadi menarik memang di dalam waktu seminggu ada proses peralihan. Ini teridentifikasi nanti ketika ada 22%, silakan dibuka datanya, pemilih PKB sudah mulai mutasi atau bermigrasi ke pemilih Anies. Di mana ketika Anies melakukan upaya pengenalan diri, kampanye, begitu ya, coba ke lintas partai coba. Nah, ya, terlihat sekali di sini ada kenaikan 22,4% pemilih PKB itu pindah ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin. Nah, ini harus menjadi warning juga buat Mas Andre dan Gerindra, begitu, yang jangan enak-enakan juga ketika di Jawa Timur kemarin sempat membarengi posisi GP yang di angka 40%, kemudian sudah mengalami penurunan cukup signifikan di angka 8%. Nah, ini tentu juga akan menjadi sesuatu yang menarik sesuatu yang menarik. Apakah peta politik berikutnya ini akan terpengaruh dengan deklarasinya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, bisa berikutnya coba. Nah, ini kita coba, kalau tadi adalah calon presiden, kita coba menguji calon wakil presiden dengan simulasi 7 nama. Menarik adalah nama Erick Thohir dan Ridwan Kamil itu unggul ya di dalam margin error dengan Muhaimin Iskandar. Jadi sekali lagi melihat Muhaimin ini yang dipilih sama Anies Baswedan
rupanya memang bukan menjadi, kalau paling tidak dari data ini menunjukkan, bukan karena variabel elektabilitas personalnya, tapi karena partai PKB-nya, Jawa Timurnya, dan mungkin juga yang pasti adalah Nahdlatul Ulama-nya, begitu. Karena terlihat dari secara elektabilitas nasional, Muhaimin hanya di angka 4-5%, sementara di Jawa Timur pun bukan yang paling unggul di antara nama-nama calon wakil presiden lainnya. Next. Nah, kita juga menguji kira-kira seberapa penting posisi calon wakil presiden dalam menentukan pilihan Bapak Ibu terhadap pemilihan calon presiden wakil presiden. 65% menyatakan itu penting, ya. Kemudian yang menyatakan tidak penting hanya 8,8%. Artinya memang orang Jawa Timur itu benar-benar merasa ingin ada perwakilan di dalam konsultasi Pilpres mendatang. Next. Nah, kita coba juga melakukan simulasi dengan kajian yang kita miliki di kantor PRC. Kita mensimulasikan misalnya Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, kemudian Prabowo Subianto dengan Erick Thohir, Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Ini relatif tidak banyak berubah, ya. Ganjar tetap di angka 40%, Prabowo di angka 30%, Anies di angka 18%, dan yang belum memutuskan dan undecided voters-nya itu ada di angka 10%, gitu ya. Tidak banyak perbedaan antara pemilihan pasangan dengan calon presiden yang tadi saya jelaskan. Next. Bisa nggak ke pemilih NU langsung, gitu ya? Nah, di sini selama ini memang dominasi pemilih Nahdlatul Ulama itu kan masih didominasi oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dengan masuknya Muhaimin Iskandar, terlihat bahwa PKB sudah 22,4% pemilih PKB sudah mulai bermutasi, bermigrasi ke pasangan Amin, dan di NU ini menjadi dominasi yang harus direbut oleh 3 pasangan yang lainnya. Di sini terlihat bahwa Anies Baswedan meraih 19,3%, Ganjar 38,6%, Prabowo Subianto di 33,9%. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang menarik, di mana ketika proses penentuan wakilnya tadi dikatakan sangat penting, maka apakah PDIP akan terus melirik Jawa Timur sebagai calon figur di Jawa Timur untuk menjadi wakilnya Ganjar, atau sudah melepas Jawa Timur karena dianggap sudah kuat? Prabowo Subianto dengan pindahnya Muhaimin Iskandar ke Anies Baswedan harus menutupi, ya, kehilangan suaranya di sana, atau mencari pasangan seperti Gibran misalnya di Jawa Tengah, ya kan? Karena kami juga melakukan survei di Jawa Tengah, memang itu kekuatan Ganjar sangat dominan. Apakah Prabowo akan mencari wakil di Jawa Tengah atau kembali mencari wakil di Jawa Timur? Ataukah apakah kemudian GP yang sudah kuat di Jawa Timur, kuat di Jawa Tengah, harus mencari wakilnya di Jawa Barat? Saya kira itu nanti akan banyak menjadi diskusi antara Cak Sarmuji, antara Gus Jazilul, Mas Guntur, kemudian Mas Andre, Bang Andre, termasuk peneliti BRIN kita Mas Warsito. Saya pikir itulah pemaparan dari temuan survei yang kita lakukan, dan saya berharap ada diskusi sehingga ini benar-benar menjadi Oke. Nanti saya akan jelaskan di sesi berikutnya. Terima kasih, Cak. Itu saja penjelasan dari saya, Cak. Baik, terima kasih Mas Rio. Ini memberikan data, tapi kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru ya akhirnya ya Mas Rio ya. Pasti ini memunculkan diskusi-diskusi baru. Walaupun ada yang terjawab dari data, tapi semakin banyak sepertinya pertanyaannya. Saya mau langsung ke Pak Jazilul nih, sebagai Waketum PKB. Gus Jazil, gimana tanggapannya atas
atas survei kali ini, karena tadi yang sangat tegas, Muhaimin itu dipilih bukan karena persona dirinya sendiri, karena elektabilitasnya sebenarnya tidak terlalu di atas, tapi karena PKB dan NU. Tanggapannya, Mas? Baik, terima kasih Sasa. Terima kasih Mas Rio, Pak Sarmuji, Pak Andre, dan Pak Guntur Romli. Pertama tentu saya menyambut baik dari hasil dari PRC yang menurut saya cepat sekali setelah kita deklarasi disambut dengan survei, meskipun memang masih ya underdog lah kira-kira kita. Tapi yang jelas ada beberapa hal yang menurut saya penting. Pertama bahwa apapun hasil survei tadi menjadi bekal buat pasangan Amin untuk terus bekerja lebih aktif di Jawa Timur. Namun juga ini bermakna hasil survei ini mendorong kepada para capres yang masih belum punya pasangan untuk segera mengambil pasangan. Cuman sayangnya simulasinya kelihatannya tertutup. Jadi hanya tertutup kepada Pak Ganjar dengan Pak RK, Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir. Kenapa tidak misalkan mensurvei Pak Ganjar dengan Pak Mahfud misalkan? Lebih apple to apple karena Pak Mahfud orang Jawa Timur, atau Pak Prabowo dengan Pak Mahfud, atau juga memasukkan Pak Erlangga di situ. Jadi sehingga ini kesannya memang tertutup dan ada semacam keinginan gitu untuk menggiring pasangan yang dibuat oleh Pak Rio. Jadi Pak Rio ini ingin membuat pasangan gitu. Nah, tentu kami menunggu saja. Yang penting dari hasil yang saya lihat tadi bahwa Pak Anies Baswedan mengalami tren kenaikan di Jawa Timur meskipun tidak signifikan, satu. Yang kedua, memang ada kemudian pemilih PKB yang migrasi. Dari yang semula memang kita bersama Pak Andre berjuang di Jawa Timur, kemudian ada migrasi, Pak Anies naik dan Pak Prabowo mengalami tren penurunan. Namun ini kan tentu temporer. Yang jelas bagi masyarakat Jawa Timur, sosok atau figur orang Jawa Timur seperti Pak Muhaimin tentu diinginkan juga, apalagi Pak Muhaimin dari tokoh atau kader Nahdlatul Ulama yang menjadi basis di Jawa Timur. Pak Rio dan para sahabat semuanya, saya yakin nanti mungkin gambarannya tidak akan seperti Pak Rio juga. Saya sampai hari ini belum terlalu yakin betul bahwa pasangannya akan ada 3. Akan ada 3 nama calon presiden, saya belum terlalu yakin. Kita tunggu dulu. Malah saya juga masih tebak-tebakan kira-kira akan ada deklarasi nggak di bulan September ini. Saya tebak-tebakan sama teman saya, kalau Pak Rio mau ikut silakan. Apakah akan ada deklarasi di bulan September ini dari pasangan yang lain? Dan yang kedua, saya tidak terlalu yakin bahwa akan ada 3 pasang, dilihat dari Pak Rio tadi, karena sebenarnya meskipun ada 3 pasang, itu rasanya seperti 2 pasang. Jadi rasanya garis perubahan, arah perubahan itu ada di Pak Anies Baswedan dan 2. Tapi itu nggak ditanyakan ya di dalam survei. Seandainya itu ditanyakan mungkin asosiasinya berbeda. Apakah misalkan Pak Anies Baswedan itu buat rakyat Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur itu dikenal sebagai gerbong perubahan atau tidak? Jadi bagi kami, Pak Andre, Pak Sarmuji, supaya kami lebih jelas, masyarakat juga lebih enak, masyarakat Jawa Timur memilih. Seandainya ada nanti Pak Rio, seandainya ada deklarasi di bulan September ini,
Pak Rio tolong bersikap adil. Gitu. 2 hari setelah itu, Pak Rio lakukan tuh survei. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan pasangan yang sudah final. Karena apa? Karena kami pun juga memiliki survei internal, cara kerja juga, khususnya di Jawa Timur, karena memang Jawa Timur ini bagian dari basis PKB, dan juga disebut-sebut sebagai provinsi yang nanti akan menentukan siapa pemenangnya seperti pada pilpres-pilpres sebelumnya. Jadi sebenarnya kami dalam posisi menunggu kejutan dari Pak Andre, dari Pak Sarmuji, dari Pak Guntur gitu. Apakah nanti akan ada pasangan yang mengejutkan untuk warga Jawa Timur khususnya. Jadi kalau memang ada, tentu kami merubah cara juga nantinya. Cara kerja kami juga akan berubah, pola kerja kami juga akan berubah seiring dengan pasangan yang sudah definitif dari masing-masing kandidat presiden. Jadi Pak Rio, saya hanya bikin satu aja catatan yang membahagiakan kami, bahwa trennya Pak Anies Baswedan dan loyalitas dari pemilih PKB itu terlihat. Jadi di survei Pak Rio tadi, jadi saya pikir itu cukup menjadi bagian yang harus kita terus kerjakan, harus kita pikirkan, dan harus juga kita lihat nanti pasangan-pasangan lain yang akan bekerja di Jawa Timur. Terkait dengan survei partai, memang ya memang selisihnya dalam margin error. Memang di ujung ini PKB memang agak tersalib dengan PDIP dari sisi kursi. Namun mudah-mudahan momentum 2024 itu menjadi momentum untuk memunculkan militansi setelah ketua umumnya Gus Muhaimin maju menjadi bakal calon presiden, calon wakil presiden seperti yang selama ini diidam-idamkan oleh kader. Nah, tinggal nanti bagaimana membuat militansi itu, karena banyak variabel lain. Setidaknya variabel bahwa Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres ini sudah terpenuhi. Seperti yang itu dikalkulasi oleh teman-teman, bahwa Gus Muhaimin ini harus memiliki kotel efek kepada membangun soliditas partai, sekaligus menaikkan angka elektoral PKB di Jawa Timur. Jadi saya pikir itu, Mas Rio, sekali lagi terima kasih. Saya akan ikut mendengarkan nanti. Mudah-mudahan tetap ada 3 poros. Mudah-mudahan dalam bulan ini ada yang deklarasi. Saya pikir itu, matur nuwun. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanti adanya deklarasi yang lain bukan Gus Jazil aja, tapi kita semua, apalagi teman-teman media nih, kita semua menanti nih. Ada nggak ya nih September sebelum nanti pendaftarannya dibuka? Sebelum saya pindah ke narasumber lain, saya mau pindah ke Bang Andre karena tadi disebut oleh Gus Jazil bahwa suaranya PKB udah menggerus suaranya Gerindra lah gitu di Jawa Timur, istilahnya gitulah. Tapi saya mau ke Mas Rio dulu untuk menanggapi tadi masukan dari Gus Jazil. Silakan Mas Rio. Baik Gus, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau simulasi itu terlalu banyak Gus, biasanya responden itu ini kebingungan. Sebenarnya kita punya beberapa simulasi, misalnya GP dengan Erick Thohir, GP dengan ini, Anies dengan ini, banyak simulasinya. Cuman karena yang paling banyak diperbincangkan oleh publik itu adalah yang tadi kami sajikan, itu yang kita share ke teman-teman media. Tapi teman-teman kalau mau akses bisa banget kalau seperti itu. Ya, itu aja sih kalau soal apakah mau ikut nanti ada yang deklarasi apa tidak, saya abstain dulu Gus. Silakan Jak. Baik Mas Rio, semoga terjawab ya Gus Jazil. Selanjutnya mau ke Bang Andre dari Gerindra. Tadi disebut soalnya sama Gus Jazil bahwa setelah PKB keluar nih, kemudian suara khususnya di Jawa Timur tergerus nih. Gerindra gimana nih Bang? Strateginya Bang? Ya, terima kasih Cak. Mas Rio, Gus Jazil, Pak Sarmuji, Mas Guntur Romli,
Mas Wasisto, dan seluruh teman-teman semua yang ada. Saya mau nyampaikan satu. Patah satu tumbuh berbilang. Intinya kita menghormati pilihan Gus Jazil dan kawan-kawan, tapi kami meyakini ya bahwasanya insya Allah PKB pada saatnya akan kembali kepada kami. Itu satu. Yang kedua, menanyakan deklarasi, Gus. Insya Allah minggu ini akan ada partai besar yang akan bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Saya tidak ingin mendahului, ya, tapi saya meyakini insya Allah, karena kami Gerindra selalu komit dengan yang kami sampaikan, dan juga Pak Sarmuji tahu persis, Gus Jazil juga tahu persis, koalisi Indonesia Maju ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tiada politik tinggi seranting, sehingga menimbulkan kenyamanan dan rasa kebersamaan yang solid dan rasa kekeluargaan. Insya Allah akan ada partai besar yang akan bergabung dengan kami. Ya, insya Allah minggu ini. Tunggu tanggal mainnya. Deklarasinya kapan, Pak Andre? Nah, itu satu. Nah, nanti Gus Jazil kan tahu bahwasanya kami, ya, Gus Jazil tahu bahwa kita akan melakukan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa kita. Jadi nanti setelah bergabungnya partai yang baru ini insya Allah bersama kami, ya, barulah nanti Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas, Pak Prof. Yusril, lalu ketua umum partai yang baru ini dan yang lain akan duduk bareng bersama mendiskusikan siapa cawapres Pak Prabowo. Barulah nanti kita deklarasi Gus Jazil. Seharusnya kan Caimin ikut itu musyawarah untuk tapi memang Gus Jazil kan nggak sabar gitu. Nah, gimana lagi, kami menghormati keputusan teman-teman PKB, tapi kami meyakini ya insya Allah PKB akan bersama kami, karena kan nyaman dengan 1 tahun bersama-sama ini kan terus. Jadi tidak ada masalah. Jadi soal surveinya Bang Rio, Mas Rio, tentu ini menjadi masukan dan evaluasi bagi kami. Tentu Partai Gerindra khususnya ya di Jawa Timur nanti terus akan melakukan konsolidasi internal, bagaimana terus mensosialisasikan Pak Prabowo. Lalu kedua juga koalisi Indonesia Maju nanti tentu dimotori Pak Sarmuji, Ketua DPD Golkar Jawa Timur. Tentu kita akan melakukan konsolidasi supaya jangan sampai pengalaman 2014 dan 2019 terjadi di Jawa Timur. Wabil khusus pengalaman 2019, jaraknya begitu jauh gitu. Kita insya Allah ingin memenangkan battleground ini karena memang Jawa Timur ini adalah kunci kemenangan Pak Prabowo menjadi Presiden tahun 2024. Tentu ini masukan surveinya Bang Rio kepada kami. Kita terus melakukan evaluasi. Setahu saya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra dan Ketua Harian sudah memanggil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur untuk terus melakukan konsolidasi, termasuk selain Jawa Timur kita mengkonsolidasikan ulama-ulama, para kiai, para gus-gus yang ada di seluruh Jawa untuk menjaga gitu, bahwa tetap bersama dengan Pak Prabowo di pemilu 2024 nanti. Jadi kita optimis insya Allah. Apalagi saya nggak dibunyiin nama siapa namanya Bang Rio tuh Mas Rio. Bagaimana yang lolos putaran kedua siapa? Lalu head to head-nya nggak disebutkan. Padahal saya tahu persis PRC ini punya itu. Yang lolos putaran kedua siapa? Lalu hasil putaran kedua siapa? Harus diungkap itu. Yang lolos putaran kedua siapa, lalu suara Gus Jazil kalau misalnya nggak lolos di putaran kedua kemana gitu loh. Itu harus diungkap itu di survei itu, bahwa pemilihnya pasangan Amin, nah, itu insya Allah akan memilih Pak Prabowo Subianto. Seharusnya Bang Rio lebih lengkap mengungkapkan data itu, betapa jauhnya disparitas antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar di putaran kedua. Karena kan kalau 3 pasang udah jelas ya, 2 putaran, kedua putaran diungkap dong, karena kan di 3 pasang ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada pasangan Amin kan 3 pasang.
Jadi kalau 3 pasang tuh Mas Rio harus diungkap bagaimana siapa yang lolos ke putaran kedua, lalu di putaran kedua simulasinya harus diungkap biar rakyat tahu, gitu loh. Supaya rakyat juga paham kenapa kelompok tertentu, pendukung capres tertentu dengan masif menggunakan buzzer-buzzernya menyerang, menjelek-jelekkan Pak Prabowo, menebar fitnah, menghina, memfitnah Pak Prabowo, itu terungkap karena survei Bang Mas Rio ungkap itu betapa jarak jauhnya di putaran kedua tuh disparitas antara Pak Prabowo dengan yang lain, supaya rakyat paham, ya Allah, pantes buzzer-buzzernya nyerang Pak Prabowo terus, buzzer-buzzernya menebar fitnah terus, nyerang nyinyir terus ke Pak Prabowo gitu loh. Dan sedangkan kami Partai Gerindra dan Pak Prabowo sudah menginstruksikan seluruh pendukungnya, jawab dengan senyuman, kau diserang, ya nggak apa-apa, ora popo, karena rakyat sudah cerdas. Itu. Ini kan musim 5 tahunan. Ya, kalau lagi panik ya serang, jelek-jelekan. Tapi itulah budaya kelompok itu, bukan budayanya Pak Prabowo, bukan budaya pendukung Pak Prabowo. Nah, saya minta Mas Rio nanti ungkap bedanya yang lolos putaran kedua siapa, lalu jaraknya bagaimana, simulasinya, sehingga rakyat tahu, oh pantas loh, ada yang nyerang-nyerang, kelompoknya di Twitter, buzzer-buzzernya nyinyir, cilik-cilikin Pak Prabowo, wajar, pantas karena hasil survei Mas Rio gitu loh. Jadi saya minta titip pesan itu saja, Mas Rio, tolong diungkap itu, karena saya punya datanya. Saya Mas Rio nggak tunjukkan, karena rakyat kan juga tahu gitu loh. Supaya publik juga tahu kenapa kelompok itu sebegitu semangat membabi buta, menyerang Pak Prabowo, menjelek-jelekkan Pak Prabowo, memfitnah Pak Prabowo, gitu loh. Kalau dulu kelompok yang lain, nah ternyata setelah ini kelompok yang satu yang menyerang, yang satu udah tenang, gitu loh. Memang itulah enak ya dan indahnya demokrasi ya. Kalau langsung kami, saja Bang Andre, mohon maaf, langsung saja Bang Andre, kelompoknya yang mana? Udah ada datanya? Ya, ada kan, semua orang tahu kok, seluruh pembicara ini tahu, Bang Rio juga tahu. Jadi saya berharap ini diungkap sama Rio, yang lolos putaran kedua siapa, jaraknya siapa. Karena surveinya ada, sayang publik pengen tahu loh, gitu loh, supaya publik juga paham, oh begitu loh, ternyata kenapa Pak Prabowo diserang-serang terus, gitu loh. Biar publik tahu Mas Rio. Jadi sekali lagi terima kasih masukannya. Kami akan bekerja lebih keras lagi. Kami akan minta tolong nanti kepada Kiai Haji Sarmuji ya untuk membantu kemenangan Pak Prabowo di Jawa Timur. Dan insya Allah jodoh pasti bersemu. Kami akan tetap bersama Gus Jazil minimal di putaran kedua nanti insya Allah. Terima kasih Gus Jazil. Jangan lupa indahnya kebersamaan kita 1 tahun bersama. Terima kasih. Silahkan monggo, matur suhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre. Namun sebelum saya ke Cak Sarmuji, tadi kan udah disebut-sebut ya Bang Andre. Saya mau ke Bang Andre dulu nih. Soalnya Ya. kan jelas-jelas tadi dibilang sama Mas Rio dari hasil survei bahwa dalam waktu 1 pekan ini ada perubahan atau migrasi suara yang luar biasa. Anies naik, kemudian Prabowo turun. Prabowo dari 40,5 ke 32,3, kemudian Anies 14 ke 18,3. Demikian ya Mas Rio ya, saya nggak salah ya surveinya ya. Strateginya kan berubah. Jadi gini Cak, pertama nanti akan ada partai yang akan segera bergabung dalam berapa hari ini deklarasi. Ya, minggu ini insya Allah. Nah partai itu kuat juga di berbagai daerah di Jawa Timur insya Allah. Sangat kuat bahkan di beberapa kabupaten tertentu. Gus Jazil paham betul itu sama Pak Sarmuji ya. Itu sangat kuat di daerah Jawa Timur ya, di basis beliau di Jawa Timur. Jadi kita menutup kekurangan kegerusan yang itu satu ya. Yang kedua, tentu kita mengevaluasi. Ya, tentu kita bekerja lebih keras lagi. Selain bertambahnya teman, tentu konsolidasi akan dilakukan. Ya, koalisi ini akan bekerja, strukturnya, kadernya dari rumah ke rumah, dari ke kampung, dari RT ke RT, dari RW ke RW untuk mengajak masyarakat. Dan Pak Prabowo tentu insya Allah akan berkeliling ke Jawa Timur. Dan juga kan ada nanti hasil kesepakatan di DPP Partai Golkar berapa hari yang lalu, selain kita sepakat untuk
mengirimkan para pakar untuk membangun konsep kepemimpinan Pak Prabowo, ya, di mana Pak Prabowo akan melanjutkan fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi, dan Pak Prabowo akan melanjutkan fondasi ini supaya ada keberlanjutan kepemimpinan. Mohon maaf Gus, kalau Gus Jazil perubahan, kami keberlanjutan. Lalu selanjutnya juga selain itu kan akan ada bentuk tim pemenangan. Nah, nanti insya Allah di tim pemenangan Pak Prabowo, apakah nanti ketua tim, wakil ketua tim, banyak sekali tokoh Nahdlatul Ulama dan juga tokoh-tokoh Jawa Timur ada di sana. Insya Allah kita sangat fokus bagaimana Pak Prabowo bisa memenangkan Jawa Timur. Dan apalagi nanti insya Allah kalau Gus Jazil bergabung dengan Pak Prabowo di putaran kedua, insya Allah Pak Prabowo kita antarkan bersama-sama menjadi presiden tahun 2024. Insya Allah jodoh pasti bertemu. Jodoh pasti bertemu. Insya Allah akan bersama kami kembali. Gak apa-apa, jalan-jalan dulu satu putaran. Di putaran pertama kalau apa, jalan-jalan dulu itu. Amin. Bang Andre, jadi ada 2 pertanyaan tadi. Partai yang kuat juga di Jawa Timur itu sama nggak dengan kode-kode yang dilemparkan oleh bosnya Cak Muji nih? Kode-kode partai Demokrat. Saya aja nyebutlah. Etika dan adab, saya tidak mungkin mengeluarkan pernyataan. Ya, ini kan harapan. Tentu resminya partai tersebutlah yang akan mengungkapkan. Ya, itu etika dan adab. Tapi insya Allah kita akan ada tambahan partai baru, partai kuat, dan juga punya kekuatan di Jawa Timur. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu ini ya. Saya garis bawahi minggu ini. Nah, gitu. Dan terakhir, jadi insya Allah kalau sekarang tanggal 17, insya Allah berarti sebelum tanggal 24 pengumumannya. Sebelum tanggal 24 September ini. Wartawan ya Bang Andre ya. Bisa ya, jadi insya Allah sebelum tanggal kalau saya bilang minggu ini dari hari Minggu ke minggu depan. Insya Allah akan diumumkan. Mohon doanya, mudah-mudahan nggak meleset gitu. Kalian mengumumkan cawapres nggak? Karena kan kalau lihat dari survei sebenarnya cawapres ternyata memberikan efek penting di Jawa Timur. Karena sangat penting. Tadi saya udah baca. Ya makanya nanti kan seperti kata Pak Erlangga tetap menjadi pertimbangan. Jadi pertama, sesuai dengan pernyataan Pak Erlangga bahwa kami masih menunggu bergabungnya satu partai lagi. Itu kan pernyataan Pak Erlangga berapa hari yang lalu. Tentu kita menunggu bergabungnya satu partai lagi. Lalu nanti insya Allah akan untuk mufakat. Lalu pertanyaan Caca tadi soal apakah mungkin Pak Erlangga, tentu mungkin. Pertama, Pak Erlangga adalah ketua umum Partai Golkar. Kedua, Golkar hanya mengusung satu nama, namanya Pak Erlangga. Lalu yang ketiga, Pak Erlangga merupakan simbol keberlanjutan Pak Jokowi. Beliau Menko Perekonomian Pak Jokowi dan teruji mampu membantu Pak Jokowi menghadapi pandemi COVID dan juga membawa Indonesia melewati krisis. Tentu secara kapabilitas Pak Erlangga sudah teruji. Nah, siapa yang dipilih ya tergantung Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Yusril, Bang Zulhas, dan ketua umum partai lain. Saya nggak bisa jawab juga, Cak, karena domainnya adalah domain musyawarah untuk mufakat dari para ketua umum partai yang seharusnya Gus Muhaimin ikut di musyawarah untuk mufakat, tapi nggak sabar ya jalan-jalan dulu dan kita hormati gitu pilihan Gus Muhaimin dan Gus Jazil gitu, Cak. Baik, terima kasih Bang Andre. Saya mau ke Cak Sarmuji. Jangan lupa Mario, request saya jangan lupa ditampilkan itu biar rakyat tahu, oh pantas ada buzzer-buzzer kelompok tertentu menghina, memfitnah, menebar hoax tentang Pak Prabowo terus-terusan gitu. Biar rakyat sadar juga. Terima kasih. Siap Bang Andre. Masukannya Mas Rio dari Bang Andre. Tapi saya mau ke Cak Sarmuji. Cak, tadi udah disebut-sebut nama Bang Andre. Gimana nih Golkar di Jawa Timur? Karena Pak Prabowo Subianto dari survei turun ternyata angkanya di Jawa Timur. Punten Pak Sarmuji dibuka dulu audionya. Ya, oke. Itu karena efek kaget saja, kaget dari yang semula digadang-gadang pasangannya Cak Imin dipublikasikan di banyak sekali media oleh Pak Jazil dan Cak Muhaimin dan juga elit Gerindra.
bahwa sudah punya pasangan, pasangannya prioritasnya Cak Imin yang warga Jawa Timur. Tiba-tiba saja kemudian Cak Imin cabut tanpa rating kan. Nah, jadi itu efek kaget saja, penurunan survei tadi itu efek kaget saja sebenarnya. Selama April itu sebenarnya banyak dinamika sekali, termasuk deklarasinya Anies Baswedan, termasuk juga banyak sekali lah dinamika itu. Jadi antara April dan sekarang itu banyak dinamika. Jadi kemungkinan bukan hanya karena itu tadi itu, tetapi menurut saya memang sebagian terbesarnya karena kaget saja. Kaget dari yang semula dianggap punya pasangan dan itu pasangannya orang Jawa Timur, tiba-tiba saja cabut tanpa pemberitahuan. Yang kedua, karena survei ini dikhususkan pasca deklarasi Amin yang belum aman tadi itu, saya ingin mengomentari. Mohon maaf, Cak Jazil, Mas Jazil. Mas Jazil masih ada? Si beliau Kita tuh. dengarkan. Selalu beliau bersama kita, Pak Sarmuji. Sehat baiknya. Mana-mana ya beliau. Penting nih, penting Cak Jazil. Iya, penting. Jadi pasangan Mas Anies dan Cak Muhaimin itu seperti pasangan jeruk dan susu. Ya. Jeruk itu manfaatnya banyak, gunanya banyak, ya, menyehatkan. Susu juga begitu, manfaatnya banyak, gunanya banyak, menyehatkan. Tetapi antara jeruk dan susu kalau dicampur itu nggak jadi bentuk apa-apa. Antara jeruk dan susu kalau dicampur, masing-masing akan kehilangan identitasnya dan tidak bisa bersenyawa. Tidak bisa bersenyawa. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Jeruk dan susu, jeruk itu enak, apalagi dibuat seger. Tapi coba kalau dicampur susu. Jeruk yang seger tadi itu hilang kesegarannya. Susu yang gurih tadi juga kehilangan kegurihannya. Jadi dan tidak kemudian menjadi sesuatu yang ada manfaatnya, yang kemudian menjadi lebih indah, lebih bagus, enggak. Jadi dengan segala hormat, Cak Imin itu orang baik, ya kan? Orang yang humble. Saya kenal secara pribadi. Kalau ketemu, ya kita akrab sekali sama Cak Imin. Orang yang humble, orang yang baik. Mas Anies orang yang sangat baik. Tutur katanya kalau bicara enak didengar, serta senyuman, selalu senyum. Gitu. Dua-duanya orang yang baik dan sudah terbukti mengabdi untuk negeri ini. Tetapi tadi itu antara jeruk dan susu yang baik-baik dikumpulkan belum tentu hasilnya baik. Nah itu kira-kira gambarannya itu. Jadi kalau tadi Mas Jazil tadi menyampaikan kok nggak ada perkembangan signifikan, ya tadi jeruk dan susu nggak bisa dicampur. Itu di Jawa Timur loh. Di Jawa Timur saja tidak bisa mengontrol suara signifikan. Apalagi secara nasional. Saya pastikan akan ada trade-off yang besar. Di Jawa Timur yang seharusnya menjadi pengungkit leverage terhadap umat Nahdlatul Ulama itu tidak terjadi. Berdasarkan data tadi, PKB memang ada kenaikan sebesar berapa? 20 berapa tadi? 23 atau 29 saya lupa. Ada kenaikan. Di internal PKB ada 30 lebih tadi, 30 lebih ada kenaikan, 39 atau berapa. Di PKB saja hanya bisa memigrasikan orang sebesar 22, sekian persen. 22, sekian persen yang bermigrasi. Itu di internal PKB, itu kalau calon wakil presidennya Golkar 70% Cak Jazil. Bukan 22% yang migrasi, 70%. Oh iya. Tapi kenapa Pak Prabowo nggak ngirim Pak Erlangga itu? Ya belum. Kan belum musyawarah untuk mufakat. Bagus. Jadi kalau itu calonnya dari Golkar, cawapres dari Golkar, atau setidaknya Golkar berada di situ, pasti efeknya lebih besar dari itu. Wah, mantap itu. Ada tanda-tanda berarti. Bukan. Mudah-mudahan ada partai satu masuk, partai satu keluar. Bukan, itu peluang itu sudah tertutup. Ya, saya tegaskan nanti biar nggak salah kutip wartawan. Jadi sekali lagi ini pasangan dua orang yang baik
sama-sama baik, sama-sama bermanfaat, tetapi nggak cocok digabungkan. Nggak cocok digabungkan. Genealogi politiknya saja sudah nggak cocok, jauh sekali. Genealogi politiknya, sosiologi politiknya sangat berbeda dari dua orang ini. Jadi mohon maaf kalau di Jawa Timur tidak sesuai dengan harapan Mas Jazil, secara nasional hampir bisa dipastikan lebih tidak sesuai lagi dengan harapan Jazil. Ya, ini karena komentari ya, ini motivasi. Ini karena khusus karena pasca deklarasi. Baik, itu kira-kira komentar saya. Jadi dengan segala hormat, saya Pak Jazil, saya terus terang hormat dan betul-betul respect terhadap dua orang ini karena menjadi simbol aktivis bisa naik ke panggung nasional. Serius, saya sebagai aktivis tuh senang saya. Terima kasih Pak Sarmuji. Ada Mas Anies, ada Cak Imin yang berproses dari bawah. Tapi terus terang tadi, ini pasangan jeruk dan susu. Jadi kemungkinan belum berhasilnya itu sangat besar di 2024 yang akan datang. Itu saja komentar tentang calon presiden. Jadi kita bion aja, jadi nggak perlu terlalu serius. Kita mau rubah seperti kopi dan gula. Kak Muji, tadi kan Pak Jazil bilang bahwa jangan-jangan ada satu masuk, satu keluar. Golkar udah pasti belum tetap nih sama Pak Prabowo karena kan ada goda-goda biar RK ke Pak Guntur. Sudah, insya Allah sudah. Kalau itu kan sudah beberapa kali statement ketua umum dan kita sudah mandatkan urusan koalisi ini kepada ketua umum. Pak Sarmuji kehilangan kecerdasannya kalau ditanya soal begitu kadang-kadang. Ya mungkin saya bantu Pak Sarmuji. Koalisi kami solid. Bahkan nih barusan pernyataan dari Bang Zulhas bahwa parpol koalisi Prabowo akan bertemu dengan partai satu lagi sore ini. Jadi nggak ada yang keluar, malah ada yang bertambah gitu loh. Oke ya, saya lanjutkan ya. Ada komentar di chat tadi, jeruk dan susu menyehatkan, Cak. Iya, kalau berdiri sendiri, jeruk dimakan sendiri, susu dimakan sendiri. Kalau dicampur di blender, percaya sama saya, secara kimiai kalau nggak percaya, coba saja pulang ke rumah. Ya Pak Sarmuji, itu susunya di Jawa Timur, jeruknya di Jawa Barat. Tenang aja. Oke ya. Tentang pileg, saya komentar sedikit. Kalau pileg, saya punya pengalaman pribadi yang menunjukkan bahwa sebenarnya sulit sekali menakar hasil pemilu legislatif berdasarkan survei. Kenapa? Karena ada game changer. Game changernya itu caleg. Jadi karena itu beberapa kali orang protes partai-partai, misalkan Pak kami nggak pernah survei dapat di atas threshold, nggak pernah. Oh, kami nggak pernah survei itu di atas 4%, nggak pernah. Kami selalu ditempatkan di bawah 2%. Tapi faktanya PAN selalu di atas 4%. Kenapa? Karena ada game changer. Game changer itu adalah caleg. Bagi kami sebenarnya di Jawa Timur, kalau Golkar, surveinya banyak sekali, Mas Rio. Saya pegang survei di Jawa Timur itu banyak sekali. Yang ada bahkan yang lebih rendah dari itu, ada yang hanya hampir 4%, ada yang 6%, sekian, ada yang 7,5 SRC barusan Surabaya, ada yang 11%, ada yang 9%, ada yang 12 sekian persen untuk Golkar di Jawa Timur. Tapi semuanya akan kami review saja. Tetapi kami percaya kami punya game changer yang baik. Kami sadar genealogi politik di Jawa Timur itu bukan habitat Golkar. Kami tahu itu. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengubah persepsi, mempenetrasi melalui semua instrumen yang ada. Memang ada kenaikan. Dari survei internal kami ada kenaikan. Dan dari kami yang saya kumpulkan, kalau diambil median, diambil garis tengah gitu, ada kenaikan dibanding pemilu 2019 yang lalu. Dan kami masih menyimpan game changer tadi. Kami sudah pilih caleg-caleg yang bagus, termasuk di dapil saya. Mungkin Pak Jazil juga bisa tahu, di dapil saya ada banyak game changer yang bisa saja mengubah peta permainan secara lokal. Jadi kami
tidak terlalu khawatir untuk pileg. Insya Allah kami punya keyakinan di 2024 nanti akan lebih baik. Kenapa saya yakin? Karena dulu di 2019 di dapil saya 2 lembaga survei sangat kredibel menyatakan 3 minggu sebelum hari H, menyatakan dapil saya Golkar belum dapat kursi 3 minggu sebelum hari H. Tetapi karena game changer tadi itu ternyata suara Golkar di dapil saya itu terbesar di Jawa Timur 282.000 sekian, dan suara pribadi saya Golkar juga terbesar di Jawa Timur 137.000 sekian. Itulah kira-kira yang akan kami pastikan untuk pileg di 2024 yang akan datang. Saya pikir cukup, saya Mbak Sasa dan Pak Reo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Sekarang saya mau ke Pak Guntur, soalnya tadi katanya Cak Sarmuji, katanya Bang Andre bahwa Golkar udah nggak mungkin belok-belok lagi. Tapi kan kemarin nama RK disinggung-singgung terus, itu satu. Terus kemudian dari surveinya Mas Rio tadi sebenarnya pasca deklarasi Amin ini nggak memberikan banyak kontribusi apapun lah, nggak turun, nggak naik lah ke elektabilitasnya Pak Ganjar. Ini PDIP akan mengubah strateginya atau enggak, atau tetap akan lirik Jatim, atau akan seperti apa nih, Pak Guntur? Ya, terima kasih semuanya. Tapi pada intinya kami itu ingin memberikan apresiasi kepada PRC, kepada Mas Rio yang telah menyelesaikan dan mengumumkan hasil survei, yang tentu saja hasil survei ini melegakan bagi PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo, tapi tentu saja belum dalam taraf menggembirakan. Ya. Melegakan dalam arti bahwa selama gonjang-ganjing politik nasional, dinamika politik nasional, kocok ulang koalisi dan sebagainya, ternyata itu tidak membawa pengaruh apapun kepada soliditas dukungan terhadap Ganjar Pranowo kalau kita membaca hasil survei. Ya, meskipun tentu saja tidak bisa disebut dengan menggembirakan karena hasilnya kan masih 40%, belum 55 atau 60% yang menjadi target kami di Jawa Timur untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Tapi kami bersyukur kalau melihat misalnya ada kecenderungan menukik turun dari Pak Prabowo, dan kemudian juga ada peningkatan yang ada di pasangan Anies dan Caimin. Ya, kemudian juga kita melihat bahwa suara partai PD Perjuangan juga di Jawa Timur relatif stabil, dan seperti ini berbanding dengan hasil-hasil survei yang lain. Bagaimana juga ada kejar-kejaran antara PD Perjuangan dengan PKB, yang dilihat bahwa PKB itu sebagai basisnya katanya ada di Jawa Timur. Tapi pada intinya seperti ini, Mbak, bahwa PDI Perjuangan sendiri itu memiliki emotional bonding, ikatan emosional yang kuat dengan Jawa Timur. Bung Karno lahir di Jawa Timur, tumpah darahnya di Jawa Timur. Tempat peristirahatan terakhir beliau juga ada di Jawa Timur. Kemudian juga kerjasama antara PDI Perjuangan dengan warga Jawa Timur, dengan khususnya Nahdien, itu juga sangat kuat, ya. Dan itu juga yang menjadi salah satu yang menurut saya ketika bicara soal PDIP dengan NU dan Jawa Timur adalah basis NU, saya teringat dengan hasil survei yang pernah diumumkan oleh PRC, oleh Mas Rio, bagaimana PDI Perjuangan merupakan partai yang menjadi pilihan warga NU, yang di situ kalau tidak salah angkanya 33,1% PRC, ya. Kemudian kedua baru PKB 16,9%, kemudian baru Golkar itu 13%, baru Gerindra 12%. Ini kalau bicara soal afiliasi politik warga NU. Nanti saya ini pembukaan nanti bicara baru dalam konteks Jawa Timur, ya Mbak, ya. Ini mohon koreksi Mas Rio, hasil survei yang pernah saya baca, afiliasi politik warga NU terhadap partai-partai politik, bahwa PDI Perjuangan itu menjadi pilihan yang favorit lah, untuk tidak menyebutkan pilihan utama. Dan juga ini juga hasil survei yang ada di LSI-nya Mas Denny JA, yang juga baru diumumkan,
juga masih PDI Perjuangan menjadi tempat favoritnya warga NU untuk diberi kepercayaan untuk afiliasi politik, ada 21,9%, kemudian baru Gerindra 13%, kemudian baru PKB 11,6%, baru setelah itu Golkar 11,2%. Ini terkait afiliasi politik warga NU. Oleh karena itu, memang PDI Perjuangan sendiri sangat memperhatikan aspirasi, kepentingan khususnya warga Nahdien, warga NU yang ada di Jawa Timur. Karena itulah, maka dalam pilihan-pilihan politik saat ini, pertimbangan-pertimbangan yang kuat, misalnya ada nama Profesor Mahfud MD, seorang putra dari Jawa Timur, dari Madura, kemudian juga kental ke-NU-annya, ya, secara kultural, kedekatan juga dengan Gus Dur, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kuat menjadi nama cawapres ya yang kuat untuk Mas Ganjar Pranowo. Kemudian selain Prof. Mahfud MD, tentu saja ada nama Mas Ridwan Kamil ya, Mas Ridwan Kamil yang Gubernur Jawa Barat dan juga sekarang juga sudah ada di Golkar, secara kultural juga NU, kakeknya juga memiliki pesantren NU di Jawa Barat. Itu juga menjadi masuk salah satu nama-nama yang kuat untuk mendampingi Mas Ganjar. Selain tentu saja ada nama misalnya Mas Sandiaga Uno yang sekarang ada di P3, juga punya secara kultur NU juga ada. Jadi nama-nama itu memang menjadi pertimbangan salah satunya untuk menjadi pendamping Mas Ganjar Pranowo. Tentu saja sekarang masih dilihat secara strategis mana nama-nama yang paling katakanlah bisa dikatakan memberikan jaminan kemenangan untuk Ganjar Pranowo. Karena kita melihat bahwa di Pilpres 2024 itu kan ada pemilihan presiden, bukan pemilihan wakil presiden. Jadi memang ketokohan Mas Ganjar itu yang semakin kami perkuat. Dan kalau kita lihat dalam konteksnya itu adalah Jawa Timur, ya tentu saja Mas Ganjar stagnan karena memang belum melakukan apa-apa di sana, ya mungkin hanya satu kali setelah deklarasi datang ke Surabaya, kemudian datang ke Jember, tapi untuk katakanlah belusukan keliling di Jawa Timur itu belum maksimal. Nah, dengan setelah Mas Ganjar selesai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang kami harapkan tentu saja bisa mulai lagi bergerak di Jawa Timur dan bisa meningkatkan, karena kami lihat juga popularitas Mas Ganjar masih di bawahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sangat maksimal 90%, Mas Ganjar baru 80% di Jawa Timur. Ini juga salah satu peluang untuk menaikkan elektabilitas Mas Ganjar dengan memperkenalkan lebih luas Mas Ganjar kepada masyarakat Jawa Timur. Jadi peluang-peluang untuk meningkatkan suara dari 40% menjadi 55%, menjadi 60%, bagi kami bukan hal yang mustahil ya, kalau kita melihat peluang yang ada, potensi yang ada, yang bisa digarap. Misalnya cawapresnya yang dipilih itulah Prof. Mahfud MD yang orang asli di Jawa Timur. Nah, ini kan lebih sangat menguat ya, potensi kemungkinan itu sangat besar. Dan kalau saya melihat juga deklarasi dari pasangan Anies dan Caimin ini, itu sebenarnya tidak mengganggu terhadap suara dan dukungan terhadap Mas Ganjar Pranowo. Tapi yang tergerus yang saya lihat itu justru ada dukungan terhadap Pak Prabowo Subianto. Saya baru turun ke dapil saya, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, karena saya akan ditugaskan oleh partai untuk maju dari Dapil Jatim 3, bertemu dengan tokoh agama, dengan tokoh kiai, dengan tokoh masyarakat, khususnya di Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Memang sudah terjadi pergeseran pada tingkat elit terlebih dahulu. Misalnya dulu kiai-kiai yang mendukung Prabowo Subianto pada tahun 2014-2019, sekarang sudah mengarahkan dukungannya kepada Anies dan Caimin. Contohnya adalah Kiai Khalil Asad yang ada di Situbondo. Itu jelas, beliau itu 2014 2019 itu sangat mendukung Pak Prabowo Subianto, sekarang sudah mendukung Anies dan Caimin, bahkan hadir dalam deklarasi Anies dan Caimin yang ada di Surabaya ya. Kemudian juga peta yang ada di Bondowoso, kemudian juga di Banyuwangi. Jadi pengamatan saya selintas itu melihat pergerakan elit-elit, tokoh-tokoh masyarakat, aktor-aktor politik yang ada di lokal itu, dengan temuan survei PRC Mas Rio itu terkonfirmasi, terafirmasi
bahwa memang benar bahwa ada penurunan dukungan terhadap Pak Prabowo, bahwa kita ini adalah pilpres lebih banyak akan dilihat sebagai kerja figur, kerja calon dari presiden sendiri, wakil presiden sendiri, kemudian juga dinamika aktor-aktor lokal, elit-elit lokal termasuk para kiai, jadi bukan pada domain parpol. Oleh karena itu ya PDI Perjuangan meskipun tetap terbuka bekerja sama dengan partai apapun ya, tapi kami menginginkan tetap tim yang katakanlah lebih ramping, lebih solid, lebih gesit, tidak boros ya, boros energi, kemudian boros tenaga untuk memenangkan Ganjar Pranowo, karena kami tidak membutuhkan sebuah koalisi yang gemuk, tapi koalisi kerjasama partai yang gesit, yang bisa bergerak cepat, yang secara secara tujuan efektif ya, tepat kepada sasaran. Ya meskipun tentu saja dinamika politik ini bisa berubah. Misalnya ketika yang dipilih oleh Mas Ganjar dan Ibu Mega misalnya itu adalah Kang Ridwan Kamil. Itu kan menurut saya yakin itu akan mengubah peta politik yang sebelumnya Golkar atau Mas Zarmuji dengan katakan Mas Uda Andre di sini ya bisa jadi akan bersama saya yang ada di PDI Perjuangan. Ya siapa yang tahu? Karena semua orang juga tidak bisa memprediksi ketika tiba-tiba Caimin yang sudah 1 tahun dalam tanda kutip bertunangan dengan Pak Prabowo tiba-tiba keluar. Jadi bagaimana dinamika politik koalisi ini masih sangat cair, masih sangat besar kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan. Tapi bagi kami insya Allah dari PDI Perjuangan dan Mas Ganjar Pranowo itu akan memenangkan ini dalam 1 putaran. Kami tidak pernah berpikir ada 2 putaran. Kami berpikir adalah 1 putaran. Bagaimana cara memenangkan dalam 1 putaran itu kalau kita melihat survei ada rebound dari Mas Ganjar Pranowo sendiri, ada peningkatan yang luar biasa. Target kami itu pada bulan ini sudah jelas kita akan menyaingi Pak Prabowo. Kemudian bulan selanjutnya kita akan semakin naik dan insya Allah pada Februari 14 akan ada kemenangan Ganjar Pranowo. Tidak ada lagi yang namanya 2 putaran. Ya, karena ini lebih efektif, lebih menghemat pada biaya pada masyarakat. Kemudian juga ada keyakinan kami ketika melihat hasil survei, baik yang tingkat nasional ataupun yang tingkat katakanlah daerah seperti Jawa Timur. Misalnya ini kan masuk akal. Mas Ganjar bisa naik, Pak Prabowo terus turun, kemudian ya Mas Anies itu naik-naiknya pelan-pelan. Itu kan bisa 1 putaran sebenarnya itu. Kalau mau bicara soal perhitungan matematika, apalagi kalau yang dipilih itu misalnya Mas Ridwan Kamil bisa menambah suara dari Jawa Barat, kemudian juga ya Golkar juga bisa ikut gabung ya. Menurut saya memastikan 1 putaran itu bukan hal yang mustahil, bukan hal yang sulit ya. Kalau kita lihat perhitungan yang ada. Itu mungkin Mbak. Terima kasih. Jadi melihat dinamika saat ini bukan artinya tidak mungkin ya, bahwa akan ada perubahan peta koalisi lagi ya, Pak Guntur ya. Ya. Baik, saya mau ke Pak Wasisto dari BRIN. Namun sebelum saya ke Pak Wasisto, saya mau mengingatkan teman-teman wartawan untuk mengubah format namanya, nama, kemudian lembaga atau medianya. Dan jika ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom message atau kolom komentarnya, nanti akan saya bacakan setelah diskusi ini selesai. Silakan Pak Wasisto, bagaimana nih? Kalau bacaan dari BRIN gimana nih? Dan tanggapannya mengenai survei yang tadi sudah dilakukan oleh PRC. Baik. Maaf sebelumnya suara saya jelas belum ya? Jelas Pak. Jelas Mas, jelas. Yes, terima kasih Mbak Sazia atas kesempatannya, dan pertama saya mengapresiasi ya hasil riset dari PRC ini. Saya tadi membaca secara utuh ya dari halaman pertama sampai belakang, itu sangat komprehensif, sangat menarik. Dan yang kedua, dalam kapasitas ini saya mewakili pandangan personal ya sebagai seorang akademis politik dan bukan pandangan BRIN. Jadi mohon nanti apapun yang tadi saya sampaikan, saya diskusikan itu bukan sama BRIN tapi sama personal. Jadi 2 itu yang menjadi pembukaan dari saya. Secara personal saya melihat bahwa Jawa Timur ini selalu menjadi kawasan yang dinamis ya.
kalau saya baca hasil riset ya dari 2004 hingga 2019 terakhir itu partai yang dominan di Jawa Timur selalu berubah ya. Yang dari 2004 itu Golkar yang dominan, kemudian 2009 Demokrat, kemudian 2014 PKB, 19 itu kemudian PDIP. Ya, kurang lebih demikian. Nah, jadi kalau kita lihat memang 2004 Golkar nggak pernah dominan Golkar. Maaf, 2004 PKB, 2009 Demokrat, 2014 PKB, kemudian 2019 PDIP. Maaf, terima kasih Pak Sarmuji alatnya. Jadi memang kita bisa melihat ya, Jawa Timur ini selalu dinamis ya, partai berbasis nasionalis dan religius. Artinya memang dibandingkan dengan Jawa Tengah yang dari 2004 hingga sekarang selalu solid warnanya, di Jawa Timur ini selalu dinamis. Nah, ini yang membuat kami ya di sama akademis politik itu kadang melihat bahwa Jawa Timur ini sebagai populasi pemilih yang terbesar agak sulit juga untuk bisa melihat bagaimana totalitasnya dan sebagainya. Nah, terkait dengan hasil survei ini ya, yang mungkin menarik bisa kita lihat adalah bagaimana kemudian kita bisa melihat koneksi ya kultur politik dengan pilihan partai ya. Tadi yang dibilang oleh Mas Rio bahwa di Jawa Timur ada Mataraman, ada Pandalungan, ada Arek, dan juga Madura ya, di mana keempat ini mempunyai afiliasi asosiasi yang berbeda. Nah, mungkin saran saya ke depan mungkin proporsi populasi Jawa ini mungkin bisa lebih menarik kalau memang dibagi atas subkultur ini, Mas Rio. Supaya kita bisa melihat secara pasti ya, apakah memang partai nasionalis itu selalu menang di kawasan kultur Mataraman, atau yang partai agamis misalnya itu selalu menang di kawasan Pandalungan atau kawasan Arek katakanlah. Jadi untuk melihat secara presisi ya bagaimana dinamika dari kepartian ini, karena memang di Jawa Timur ini apakah memang partai ID berefektif atau memang efek ekor jas itu juga efektif, kita belum tahu ya karena selalu dinamis dan berkembang. Nah, yang kedua setelah tadi soal bicara soal kultur politik, yang kedua memang berbicara soal suara pemilih di Jatim ini juga memang kebanyakan dari pemilih berbasis Nahdliyin ya. Cuman yang kita lihat pula kan afiliasi aspirasi pemilih Nahdliyin selalu berkembang pula, selalu dinamis dan tidak selalu mengarah ke satu partai tertentu lah. Jadi tentu di sini menarik untuk dibaca ya, bagaimana kemudian apakah tren dinamika pemilih selalu berkembang atau kemudian bisa tersegmentasi. Nah, yang ketiga mungkin tentu yang masih klasik adalah permasalahan pemilih pemula ya atau pemilih muda ya. Di survei ini saya membaca populasinya masih cukup signifikan ya, masih cukup besar ya pemilih pemula dan pemuda ini. Dan ini yang menurut saya memegang peran kunci ya bagi pemenangan partai atau kandidat tertentu ya untuk bisa memenangkan Jawa Timur sebagai bagian dari populasi terbesar di Indonesia di pemilu mendatang. Dan mungkin ke depan ada ya khusus untuk pemilih pemula dan muda ini ya, karena memang karakter mereka beda dengan generasi sebelumnya. Bisa jadi mereka terikat dengan kultur, bisa juga mereka terikat rasional. Nah, ini yang menurut saya penting untuk bisa digarisbawahi ya, untuk lihat bagaimana segmentasi pemilih pemula dan muda ini, karena memang jumlah mereka akan terbesar di pemilu mendatang, dan inilah yang membuat dilema ya bagi semua kandidat atau partai ya. Karena memang juga sistem pemilu kita nanti serentak ya, seragam dan kita tidak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena dulu sebelumnya kan pileg dulu baru pilpres. Nah, sekarang ini kan serentak dan seragam. Nah, ini yang membuat dilema ya, dilema pemilih dan juga dilema bagi pemilih pemula pula. Nah, itu sih kalau menurut saya ya dari hasil survei ini. Jadi saya apresiasi hasil survei ini dan semoga ada lebih khusus untuk segmentasi kultur politik dan juga khususnya pemilih pemuda dan mula. Itu saja dari saya, Mbak Sasha. Terima kasih. Terima kasih, Mas Wasisto.
tanggapannya, dan saat ini saya akan buka sesi tanya jawab sehingga bagi teman-teman wartawan yang ingin bertanya ke siapapun narasumber yang ada pada siang hari ini, silahkan ketik pertanyaannya di kolom chat, dan harap diubah dulu format namanya, yaitu nama kemudian lembaga atau medianya, jadi saya mengetahui pertanyaan-pertanyaan ini dari wartawan mana gitu. Sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman wartawan, saya mau mengembalikan ke Mas Rio nih. Mas Rio, kayaknya banyak request tadi yang dari teman-teman partai politik, dari Bang Andre ada, dari Pak Gus Jazil ada, banyak nih. Tadi dari Pak Wasisto juga terakhir ada. Tanggapannya? Baik, terima kasih responnya dari semua narasum tadi. Saya mencatat di sini, Bang Andre, buka dong ininya datanya, begitu ya, siapa yang lolos di putaran pertama dan suaranya itu kan kemana begitu. Nah, pertama Bang, ini survei khusus Jawa Timur. Kalau yang di survei nasional jelas berkali-kali kita sampaikan itu Ganjar dan Prabowo itu memang unggul dibanding Anies Baswedan. Begitu ya. Kalau potret ini kemudian kita kemukakan, maka kalau pemilu presiden dilakukan hari ini, maka ya tentu yang lolos akan ada dua orang tersebut, begitu ya. Tapi kan setelah ini pasti ada kerja-kerja politik yang ya battle ini belum dimulai, ya, sehingga menurut saya untuk memprediksi dengan data sekarang agaknya masih akan sangat riskan, ya. Sebab apa? Karena belum ada satupun kekuatan figur ini sampai di angka 50% atau bahkan lebih. Seperti yang tadi Mas Guntur sampaikan, ya. Mas Guntur sampaikan bahwa keinginan satu putaran kok saya rasa-rasanya kalau 3 pasangan calon ini rasanya sih agak tidak agak sulit premis harus membangun kesimpulan satu putaran, Mas Guntur ya, dengan kekuatan masing-masing figur 3 pasangan orang ini, begitu. Nah, soal Mas Wasito, apakah nanti boleh Mas, nanti kita share juga ya distribusi suaranya di masing-masing telatah budaya, dan memang terlihat sekali Mas, kekuatan Ganjar itu ada di wilayah Matraman dan sebagian Arek, begitu ya, di mana itu juga kekuatan dari basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara Anies Baswedan, Prabowo Subianto itu kuat di wilayah Madura dan Pendalungan. Ya, nanti bisa di-share oleh kami data-data yang kami miliki, begitu. Nah, itu kira-kira apa namanya yang bisa kita bagi ya, kita respon tentang pertanyaan dari Bang Andre tadi sama Mas Guntur, yang statement yang paling menarik adalah tentang satu putaran tadi itu ya, dan Mas Wasito tentang telatah budaya yang dikonstruksi oleh Mas Rio belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa itu? Silakan Gus Jazilul. Pertanyaan saya, apakah nggak ada kemungkinan ini terjadi head to head? Coba dijawab. Maksudnya itu bukan wilayah lembaga. Gus Jazil itu Amin jawab itu Gus. Itu di wilayah para ketua umum ya, Cak ya. Saya pikir bukan di wilayah ke lembaga survei, karena yang mengkonstruksi tiket itu bukan para lembaga survei, tapi para ketua-ketua umum ini. Tapi melihat situasi hari ini, apa yang tidak mungkin terjadi, begitu ya. Jadi saya menangkap sinyal-sinyal dari Gus Jazil di Basrio, bahwa Amin belum aman ternyata kelihatannya itu. Karena berulang-ulang kali loh, udah 3 kali loh Gus Jazil ngomong begini, padahal kami sudah yang menarik juga sebenarnya Bang Andre. 3 pasang gitu loh. Kami yang sudah bersiap juga Bang Andre. Gus Jazil bilang 2 pasang terus, apakah Amin belum aman tuh Gus? Enggak, karena saya menyimak statementnya Pak Guntur tadi, mau menang 1 putaran. Berarti yang dimaksud Gus Jazil siapa? Pasangan siapa dan siapa? Enggak, saya hanya menggarisbawahi statementnya Pak Guntur Romli tadi mengatakan bahwa Ganjar optimis menang 1 putaran. Itu aja. Itu menjadi indikasi bahwa memang Pak Ganjar ini pertama kuat.
Yang kedua, melihat dari peta yang ada, kemungkinan hanya akan ada 2 poros begitu. Oh, Gus Jazil, saya nggak menyebut 2 poros ya. Ya karena kan soal poros ini kan soal elit tingkat inilah ya, tingkat dewa ini. Iya, Mas Guntur, saya juga tidak menyatakan Mas Guntur membuat 2 poros, enggak. Tadi Mas Guntur bilang tidak ada pikiran untuk 2 putaran. Pak Ganjar akan menang 1 putaran, Satu kan begitu? putaran, betul. Iya, Ya, betul. berapapun 2 porosnya. poros atau 3 poros, insya Allah gitu kan. Bukan, tadi Mas Jazil ngomongnya tadi mendahului Mas Guntur. Jadi saya juga heran kok 2 pasangan 2 poros. Makanya keluar pertanyaan seperti tadi. Itu bisa terjadi kalau Caimin berpindah lagi, itu baru bisa. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Andre bahwa PKB akan bersama lagi ini ya? Kenapa saya sampaikan begitu? Karena dari Pak Sarmuji maupun Pak Guntur saya belum mendengar bahwa di bulan September ini akan ada deklarasi. Kalau Caimin pindah lagi, insya Allah itu kan ke PDI Perjuangan itu, karena bicaranya sangat panjang. Iya. Makanya Pak Andre jangan GR, Pak Andre. Itu Pak Guntur. Juga, ya kan lebih dengan PDI Perjuangan lebih chemistry-nya lebih dapat itu PKB itu, Caimin itu. Biar Ganjar menang 1 putaran ya, Pak Guntur ya. Jadi PKB-nya ke PDIP gitu ya. Nah, tanya sama Gus Jazil. Jadi Amin itu sudah aman atau belum aman, Gus? Enggak, tapi bisa jadi. Sudah seandainya KPU membuka pendaftaran besok pagi, semua berkas sudah siap diantar, Pak. Jadi sudah siap, jadi nggak ada pertanyaan. Berarti kita 3 poros, 3 pasang berarti itu. Justru ini, Bang Andre. Ya belum, kan Pak Andre belum deklarasi. Justru itu yang mau saya sampaikan, bahwa koalisi Amin ini cenderung lebih aman ya, lebih progresif lah. Lebih maju ketimbang koalisinya Prabowo dan Ganjar Pranowo yang belum deklarasi gitu ya. Enggak, ini menarik, apalagi Pak Reo, saya khawatir setelah mendengar jeruk dan susu tadi itu berubah pikiran. Walau katanya koalisi sudah hampir terbentuk, tapi ternyata goda-goda makin kenceng nih ya, Bapak-bapak ya. Itu biasa saling menggoda itu kan. Makanya tinggal. Jadi yang jelas Pak Sarmuji kehilangan kecerdasannya, itu aja. Baik, Bapak-bapak, maaf harus saya sela, Bapak-bapak. Ini ada pertanyaan dari Denny Ardiansyah, mau ke Mas Rio Prayoga. Mas, yang membuat adanya perpindahan di suara di Jawa Timur, selain isu Caimin, apakah NU? Gimana pertanyaannya, Cak? Tolong, Cak. Nah, jadinya Denny bertanya, menurut Mas Rio nih, yang nantinya bisa membuat adanya perpindahan suara nih, karena kan suara di Jawa Timur begitu diperebutkan ya, menjadi kunci. Jadinya yang menjadi isu utamanya perpindahan suara ini yang diperebutkan bukan Caimin ya, sebenarnya adalah suaranya NU. Demikian kan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau hanya sekedar elektabilitas Muhaimin Iskandar tentu itu tidak cukup ya, karena di survei-survei kami, survei nasional, Muhaimin itu elektabilitasnya di range 4-5% saja. Tetapi kan dengan dapatnya Muhaimin tentu juga dapat Partai Kebangkitan Bangsa, dan itu sudah cukup untuk mendaftarkan sebagai calon presiden. Berikutnya, ada lagi instrumen yang bisa dikonsolidasi oleh PKB, oleh Muhaimin, yakni pondok pesantren, simpul-simpul NU. Ya kan, tadi Mas Guntur sudah menyampaikan, ada banyak pendukung-pendukung Pak Prabowo di tahun 2014, 2019 itu sudah mulai memindahkan dukungannya ke Anies Baswedan. Kalau ini terus-terusan akan dilakukan, dikonsolidasi secara progresif oleh pasangan Amin, maka saya melihat peta ini tentu yang paling berimpact itu terhadap pasangan Prabowo Subianto, bukan kepada Ganjar Pranowo. Begitu. NU satu variabel, tetapi kerja politik seperti kata Cak Sarmuji tadi ya, tidak hanya di Pileg, tapi di dalam proses Pilpres ini juga,
kerja-kerja politik para tim pemenangan itu juga mempengaruhi bagaimana perpindahan atau mutasi dukungan dari elit NU kepada pasangan calon presiden tertentu. Itu, Cak. Baik. Baik, Mas Rio. Semoga menjawab Denny Ardiansyah jawaban dari Mas Rio atas pertanyaannya tadi. Ini juga sepertinya yang penasaran dengan konstelasi capres dan cawapres banyak ini di kolom chat juga. Apakah AHY bakal gabung ke Pak Prabowo atau Caimin balik lagi ke mantan lamanya gitu banyak. Kopi dulu lah. Pak Ganjar apa akan menggayat Pak AHY gitu. Jadi Pak Guntur, Pak Ganjar bisa menggayat Pak AHY nggak, Pak Guntur? Ya, terkait dengan Mas AHY kan sampai sekarang itu kan Pak Ganjar dan PD Perjuangan tetap membuka komunikasi ya. Membuka komunikasi dan kita selalu terbuka dengan siapapun yang memang mau bekerja sama untuk kepentingan rakyat. Tapi menurut saya gini Mbak, kalau kita lihat kembali lagi ke hasil survei yang disampaikan oleh Mas Rio itu, sebenarnya kan siapapun calon presidennya Mas Ganjar itu kalau dilihat di PDIP di Jawa Timur kan tidak terlalu berpengaruh ya. Nama-nama yang katakanlah yang muncul itu kan. Dan juga kalau saya lihat itu ya pergeseran partai politik ya di pemilih itu yang di survei itu juga tidak terlalu seperti misalnya ketika bulan April Mas Ganjar belum terlalu bulat orang PDIP di Jawa Timur itu mendukung, setelah sekarang itu tiba-tiba langsung menjadi 80%. Itu kita akan melihat ini sebagai bentuk bagian dari konsolidasi internal ya, internal. Kemudian juga kalau dengan Mas AHY sendiri ya Mbak Puan juga sudah ketemu. Kemudian juga katakanlah dengan kalau secara resmi ya mungkin belum ya, belum. Karena ya kita kan seperti inilah saling goda-menggoda nih kan. Dari pihaknya Pak Prabowo juga menggoda itu kan. Mengajak ya. Kalau pihaknya kami ya tetap membuka diri. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hal-hal terkait dengan kerjasama partai politik itu ya PD Perjuangan itu tetap berpijak pada kerjasama program ya, bukan hanya soal janji-janji dan bagi-bagi kekuasaan ya. Dan juga kita tetap ingin membentuk sebuah koalisi yang solid, membuat koalisi yang gesit, yang ramping, yang bisa bergerak cepat. Karena kalau koalisi terlalu gemuk itu biasanya malah boros, malah banyak persoalan di internal ya gitu, Mbak. Gitu. Jadi nggak terlalu setuju lah dengan koalisi besar ya, Pak Guntur ya? Iya, tidak terlalu memprioritaskan ke situ kepada jumlah koalisi. Kami tidak terlalu memprioritaskan ke situ, Mbak. Begitu. Bang Andre jadi intinya pernyataan Mas Guntur, beliau nggak terlalu butuh Partai Demokrat. Itu inti kesimpulan dari pernyataan beliau. Enggak. Kesimpulan saya tidak seperti itu. Tidak, bukan. Jangan kami tidak butuh koalisi yang banyak gitu kan. Kan itu pernyataan. Jadi tidak perlu lagi partai lain mengganti redaksi orang. Bukan analisis seperti itu. Gitu kan. Kita itu mau terbuka dengan siapapun ya, kalau mau kerjasama oke, kalau mau enggak ya enggak masalah. Maksudnya seperti itu kan. Bukan maksudnya tidak ada istilah butuh tidak butuh, bukan di situ. Semua orang butuh dukungan, satu suara pun juga kita butuh dukungan, apalagi dukungan sebuah partai. Tapi kembali lagi ke soal kepentingan ya, kepentingan elit dari partai itu sendiri, pertimbangan mereka sendiri ya kita hormati. Kita nggak mau terlalu katakanlah ngoyo ya kan, atau juga terlalu seperti apakah menjanjikan jabatan-jabatan ini pegang itu untuk membentuk koalisi. Kami tidak seperti itu. Begitu, Bung Andre. Begitu, ya. Pak Andre. Kalau kami penjelasan Pak Guntur jelas. Kalau kami tentu membutuhkan dukungan Partai Demokrat. Karena bagi kami semakin banyak yang mendukung bukan menunjukkan kegemukan, tapi menunjukkan banyaknya dukungan dari berbagai partai dan kelompok. Dan insya Allah dukungan ini akan solid memenangkan Pak Prabowo. Ini konsep yang berbeda saja. Ya, coba
Berarti itu artinya Demokrat benar mau bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi gini, Cak. Mbak Caca, mungkin Mbak Caca masih ingat nggak peristiwa yang ada di Cilacap? Ketika di tengah sawah itu ada Pak Ganjar dan ada Pak Prabowo. Saya pikir itu juga bagian yang belum terpisahkan dan terpecahkan sampai hari ini. Jadi Pak Andre sama Pak Guntur nggak usah bertengkar. Tapi kan bukan Pak Jazil tadi. Gus Jazil, Pak Prabowo itu maju menjadi calon presiden. Mungkin Cilacap itu bisa terwujud kalau Mas Ganjar jadi calon wakil presidennya. Gus Jazil itu satu. Oh iya. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, saya ingin menegaskan, kami Koalisi Indonesia Maju berharap Partai Demokrat bergabung dengan koalisi kami. Jadi kami bukan hanya terbuka, tapi berharap. Nah, berharap tuh berkomunikasi, berdialog secara langsung, bukan menunggu. Itu beda cara pendekatan kami. Dan yang kami tawarkan adalah, mari kita bangun Indonesia secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Karena Indonesia untuk semua, bukan hanya untuk satu partai atau kelompok tertentu saja. Itu konsep kami yang kami tawarkan. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah mencontohkan rekonsiliasi di 2019 setelah bertarung secara sengit, berkompetisi secara sengit. Beliau berdua memberikan contoh dan teladan yang baik bagi bangsa kita. Sehingga kita bisa menciptakan persatuan. Persatuan inilah modal besar bagi bangsa kita selamat dari pandemi krisis dan selamat dari krisis ekonomi melanda seluruh dunia. Dan siapa saja yang membantu Pak Jokowi itu ada Pak Prabowo, ada ketua umumnya Pak Erlangga, ketua umumnya Pak Sarmuji gitu loh. Jadi Bang Andre, saya mau lempar ke bapak-bapak yang lain. Terima kasih Bang Andre atas paparannya. Kemudian Pak Guntur dulu lah, Pak Guntur, penutupannya nih, singkat saja. Kita tadi ya yang disampaikan oleh Bung Andre yang kita hormati. Ya, tapi yang dari Gus Jazil itu kan ya tentu saja terkait dengan itu ya nggak segala kemungkinan ya bisa saja terjadi ya. Tapi ya kalau dari pihak PDI Perjuangan ya tentu saja capresnya tetap Mas Ganjar, apalagi PDI Perjuangan adalah partai pemenang, kemudian juga sekarang surveinya udah mulai rebound, ya kan? Ya kita lihat aja nanti. Tapi kalau kita tidak mau mendahului takdir ya. Tidak mau mendahului takdir. Tapi intinya kalau kita lihat bahwa ya kalau dibilang PDI Perjuangan juga bersikap pasif, tentu saja tidak. Karena kan kalau kita lihat Mbak Puan lah yang datang ke Mas AHY untuk bicara, kemudian untuk melakukan membuka komunikasi politik. Apalagi selama ini kalau kita lihat selalu dianggap bahwa ada ketegangan antara Ibu Mega dengan Pak SBY, tapi sebenarnya kan Ibu Mega itu kan bukan pendendam dalam arti ya kalau kita lihat keluarganya Pak SBY dari Mas AHY kemudian Mas Ibas itu kan datang ke rumahnya Ibu Mega dan biasa ya, tidak ada namanya kayak dendam masih diturunkan kemudian salah diturunkan, itu tidak ada. Dan itu juga sekarang kan bagian dari mencairkan suasana itu ya sudah dilakukan. Dan juga ya kalau kita ngelihat ya memang dalam posisi ini ya, saya kira mundurnya keluarnya Caimin dari koalisinya Pak Prabowo memang itu sebagai hantaman yang luar biasa ya. Kalau khususnya di Jawa Timur ya memang sangat masuk akal kalau Pak Prabowo sendiri ingin mencari sumbatan untuk bolong yang ditinggalkan oleh Caimin dengan misalnya menggandeng Demokrat AHY di Jawa bagian selatan gitu kan. Tapi yakinlah wahai Demokrat, kalau ingin meraih kemenangan 2024 bersama Ganjar Pranowo dan PDI Semoga Demokratnya dengar ya Pak Guntur. Amin. Sebelum ke terima kasih yang menarik Mas Guntur Romli. Berarti Mas Guntur Romli ini tidak mengikuti perkembangan detik-detik politik yang terjadi dalam beberapa jam ini. Itu aja. Saya mungkin lagi nongkrong di mana ya. Jadi nggak ngerti. Kita nanti pertemuannya ya Bang Andre. Mohon mungkin maaf perlu Mas Guntur WA Mas Hasto dulu biar dapat update terbaru. Amin. Bapak-bapak.
Selama belum ada pendaftaran capres cawapres ke KPU, segala kemungkinan itu bisa terjadi. Piagam Prabowo Caimin yang selama 1 tahun yang sudah ditandatangani pun dalam waktu yang singkat juga sudah berubah. Apapun bisa terjadi. Amin. Ini yang mau merubah nih Pak Sarmuji. Tidak pernah mengkhianati apapun yang kami tanda tangani. Bang Andre, mohon maaf harus saya potong, Bang Andre. Saya mau kasih rakyat mencatat itu, apalagi perjanjian batu tulis itu. Rakyat nggak lupa itu. Gimana Cak Muji terakhir? Ya. Kuncinya di Pak Sarmuji, kuncinya. Ya. Jadi sepanjang hasil survei tadi masih begitu, itu hasil survei itu mengkonfirmasi betul bahwa di Jawa Timur itu betul-betul masih amin. Belum A+ Pak Jazil. Jadi maksudnya pasca deklarasi Mas Anies dan Caimin itu masih amin, belum A+. Di Jawa Timur itu. Pak Sarmuji kepengen A+ nggak? Kalau Pak Sarmuji pengen A+, segeralah Pak Sarmuji berkemas-kemas. Itu pertama. Kedua, saya meyakini Pak Prabowo akan rebound di Jawa Timur. Itu efek kejut saja. Amin. Ditambah partai yang cukup kuat di Jawa Timur juga mau bergabung. Efek kejutnya tadi karena kita ditinggal oleh Cak Imin tadi itu. Jadi insya Allah akan rebound kembali. Amin. Terima kasih. Jadi kalau masih amin, aman. Baik, terima kasih Cak Muji. Mohon maaf Bapak-bapak harus saya potong walaupun ini seru sekali ya. Sudah jam 15, mungkin kita semua juga tidak sadar sudah jam pukul 3 sore. Terakhir dari Mas Rio, closing statement pendek saja Mas. Mohon maaf Mas, belum di-unmute suaranya. Masih. Ke unmute lagi tuh, Oke, terima kasih semuanya para senior yang sudah hadir memberikan insight-nya terhadap survei yang kami lakukan. Dinamika ini masih sangat sangat tinggi. Ya, kita tunggu nanti kabar terakhirnya. Apakah Demokrat benar-benar bergabung dengan Prabowo, Golkar berpindah ke Ganjar Pranowo, begitu ya. Ini akan semakin seru pertandingan ini. Amin. Ya, kita nikmati. Semoga Amin. nanti kita juga survei dan kita undang lagi bapak-bapak ini semuanya. Terima kasih Caca. Terima kasih. Mohon maaf terakhir Mas Wasisto mau ada closing statement yang ingin diutarakan? Saya pikir sudah terangkum oleh Bapak-Bapak di sini, Mbak. Makasih. Baik. Kita akan tunggu saja ya bagaimana perkembangannya dari Bapak-Bapak yang ada di sini ya. Mas Wasisto, terima kasih. Mas Rio, terima kasih. Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo. Dan juga Dewan PKB, Mas Jazilul Fawait, anggota Dewan Pembina Gerindra, Andre Rosiade, Ketua DPD Golkar Jatim, M. Sarmuji, politisi PDIP Guntur Romli, dan juga peneliti BRIN Wasisto Raharjo. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Wartawan atas waktunya, teman-teman yang lain juga. Waktunya hari ini untuk mendengarkan rilis yang dikeluarkan. Ditunggu di putaran kedua, Gus. Ditunggu di peta politik Jawa Timur pasca deklarasi pasangan Amin. Pak Sarmuji, coba dipluskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pluskan Pak Sarmuji. Minta maaf Pak Jazil. Iya, pluskan. Sudah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Thank you Caca. Salam. Aryo, makasih. Oke Gus.